Halo Kak, Halo. gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah aman sih Kak, walaupun macet ya, sedikit macet, terus habis hujan juga, jadi agak dingin. Oh iya sih Kak. Nah ini kesibukan kakaknya apa? Aku kuliah sih, Lagi banyak tugas ya Kak? benar banget sekarang lagi UAS ujian akhir. Pantesan kok malam-malam Iya mintanya. Kak, maaf ya kalau semester aku mengganggu banget waktunya, aku Iya, minta nggak apa-apa. konseling malam-malam. Soalnya gimana, aku kalau weekend tuh malah buat aku ngerjain tugas. Iya nggak apa-apa banget kok Kak, aku selalu available buat kakak. Makasih banget loh. Ya. Oh ya, sebelumnya kakaknya kenal aku itu dari mana? Aku lihat-lihat di TikTok sih, soalnya aku sempat lihat komen juga ada review dari orang katanya dia habis konseling ke kakaknya lebih baik gitu. Jadi aku coba deh. Gitu ya Kak. Di sini kita perkenalan dulu ya Kak, biar makin akrab. Biasanya perkenalkan, nama aku Desya Ridika, kakaknya bisa panggil aku Eca aja. Aku ya, Iya. kenalin namaku Davina Nasya Putri, biasanya teman-teman aku manggil Davina. Davina. Kak Davina ini kuliah ya, udah semester berapa? Aku udah semester 3. Semester 3 ya Kak, berarti udah ya pertengahan gitu ya Kak ya? Iya sih Kak, nggak kerasa banget padahal aku baru kemarin semester 1 loh. Sekarang udah semester 3. Iya sih Kak. Emang Kak, waktu kerasa cepet Malah banget. iya, malah kayak berat banget ya sekarang ya. Semester 3 tuh kayak udah rasanya pengen cepet lulus aja gitu, udah memasuki hal-hal yang mencekam kayak skripsi gitu, udah kepikiran nih Kak semester 3. Dulu buat semester 1 tuh aku rasanya kayak wah nyantai lah, masih lama, ternyata udah semester 3. Udah mencekam banget ya Kak Iya. ya. Udah horor. Iya, pengen cepet-cepet lulus rasanya secepat ini ya. Pun kayak udah mikirin masa depan harusnya ya. Iya, harusnya aku udah kerja ini. Kalau nggak kuliah ya. Kak. Jangan buru-buru dong Kak. Oke, di sini aku jelasin dulu ya Kak untuk asas-asasnya. Di sini kakaknya itu nanti bebas bercerita tentang apa yang dikeluhkan oleh kakak, permasalahan kakak, terus apa yang lagi kakak rasain, itu tuh bebas banget, kakak bisa ungkapin semuanya. Nah nanti kerahasiaannya cuma aku, kakaknya sama Tuhan yang tahu. Oke. Untuk waktunya 30 menit ke depan, apakah bisa Kak? Apa mau? Bisa. Oke. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih Kak, harapan kakaknya setelah konseling sama aku nih apa? Aku harapannya bisa lebih tahu harus gimana. Terus aku bisa lebih memposisikan diri aku sebagai apa. Jadi pengen tahu diri kamu itu kayak gimana dan memposisikannya kayak gimana gitu ya. Oke. Sekarang kakaknya bisa bercerita aja, semengalirnya aja, kakaknya mau bercerita apa bebas. Oke. Mungkin ini menurut aku ceritanya kayak biasa aja ya menurut kakaknya, terus orang lain menurutnya itu kayak cerita yang apa ya, kayak bodoh gitu loh, tapi bagiku ini kayak penting sih ya. Jadi tuh aku ada deket sama orang ya Kak ya, deket sama seseorang itu bisa dibilang masih baru sih ya, masih baru. Kita kenalnya di Instagram lah, di sosial media. Terus kita komunikasi tuh di media sosial juga, kayak di Instagram. Cuman karena ngomongnya karena komunikasinya nyambung nih, beralih ke WA. Nah, awalnya tuh baik-baik aja sih Kak. Setelah kita ketemu tuh ya semuanya nggak ketemu sih. Setelah ketemu tuh ya baik-baik aja, cuman gara-gara ada satu problem itu aku sama dia tuh jadi
apa ya, hubungannya ngerasa kayak renggang. Terus aku ngerasa canggung juga sama dia. Jadi kakaknya nih awalnya bertemu dengan cowok ya kayak di Instagram. Iya. Terus sampai deket, terus tiba-tiba kayak mau asing gitu ya kak, jadi canggung gitu. Nggak tahu ya mau asing atau enggak, tapi aku ngerasanya dia ngerasa sih enggak ya. Oh ya kak, Gak apa-apa, gak usah buru-buru, santai aja. aku kayak mikirin dia juga kayak langsung ngomong kok kayak belibet. Maaf ya Kak. Apa-apa banget, ya Allah, normal, gak apa-apa. Oke, maaf ya. Oke, gara-gara aku sama dia ada masalah ya, itu ngerasa hubungannya canggung. Bukan ke arah mau pisah, mau asing, bukan. Tapi ke arah yang kayak kita awal kenal lagi, yang belum ngerti satu sama lain. Rasa canggung itu muncul. Pengen telepon takut ganggu, pengen ngobrol sungkan gitu sih Kak. Kalau boleh tahu nih awalnya kayak gimana kak? Bisa jadi kayak Aku pengen, canggung. aku karena ini hubunganku ya, aku pengen cerita yang dulu deh ya Kak. Jadi tuh aku udah beberapa kali tuh deket sama seseorang, cuman itu tuh arahnya tuh nggak ada kemana, kayak tanpa kepastian gitu lah Kak. Dan aku nggak suka itu. Aku pengen punya pasangan yang benar-benar pasangan. Kita saling apa ya, membutuhkan, saling memahami dan membutuhkan satu sama lain gitu loh, saling melengkapi lah istilahnya. Ya kalau semisal kamu nggak pengen ngasih aku kepastian, ya udah kita nggak bisa ada hubungan gitu lah. Dan tuh aku udah ngalamin itu beberapa kali ya Kak, ya hubungan sebelumnya, sampai akhirnya aku move on dari hubungan sebelumnya. Aku kenal sama orang ini, dan bisa dibilang aku sama dia itu masih bisa terlibat apa ya namanya, masih awal putus sama orang lama gitu loh. Bisa dibilang belum bisa baru dari orang baru gitu, paham gak sih Kak? Belum bisa move on gitu. Kalau belum bisa move on, udah sama-sama move on nih. Iya. Cuman masih putus dari hubungan lama gitu, masih baru-baru gitu loh. Iya. Nah aku tuh baru selesai juga sama masalahku yang tanpa kepastian ini. Selama berapa bulan aku deket sama dia. Nah ternyata dia juga baru selesai sama masa lalunya, dan bisa dibilang juga masa lalunya hubungan dia tuh lebih ke jenjang yang agak serius itu lah Kak. Udah ke jenjang agak serius. Nah aku mikirnya gini Kak, ini kalau aku semisal deket sama dia ya, aku takut masih ada orang baru di hatinya. Sedangkan dia sama orang barunya tuh hubungannya udah lama gitu loh, udah 4-5 tahunan lebih Kak. Nggak mungkin dong baru putus berapa bulan langsung hatinya, semua perasaannya dari orang baru ke orang baru, kan nggak mungkin. Terus aku ngeyakinin dia, kamu kalau semisal masih ada orang baru, aku nggak mau deket. Aku bilang gitu, aku nggak mau deket, dan mending kamu urusin dulu move onmu sama orang lama, aku bilang gitu. Karena dia mempunyai apa ya, bisa dibilang kayak nekat gitu ya. Aku tuh nggak ada orang baru, aku tuh udah nggak ada orang lama di hatiku. Karena aku putus juga gara-gara ulah dia yang buat aku tuh langsung bisa move on gitu loh. Jadi akhirnya dia ngeyakinin aku kayak, kamu gak usah khawatir sama orang lama aku pengen membangun hubungan dengan orang baru tanpa melibatkan orang lama, dia bilang gitu. Jadi aku kayak, oh ya udahlah, aku jalanin dengan logika aja. Aku jalanin mengalir, karena aku sama dia kan LDR ya Kak ya. Sampai akhirnya dia ngomong, aku bakal ke Malang, dia bilang gitu, untuk ketemu yang pertama kalinya. Ya udah, aku kayak ngeiyain aja, soalnya kayak nggak mungkin gak sih baru kenal dia langsung ke Malang ya kan. Ternyata bener Kak, dia ke Malang, dia senekat itu ke Malang. Terus aku kayak, kamu beneran? Aku bilang gitu. Iya aku beneran ke Malang, dia bilang gitu kan. Terus yaudah,
kita jalan-jalan bareng kan di Malang. Sampai waktu besoknya dia pulang, aku malamnya ngeyakinin lagi, kamu tuh beneran gak sih sama aku bilang gitu. Dan jawaban dia, aku tuh beneran loh sama kamu. Kalau aku nggak beneran, aku nggak mungkin rela nyamperin kamu ke Malang. Dan aku pertama kali jalan jauh sendiri naik kereta, apalagi nemuin cewek, dia bilang gitu kan. Di situ kayak, hah, sumpah nih, ini beneran gak sih? Kayak dia pertama kali, kayak emang bener sih, waktu naik kereta tuh dia kayak yang nggak tahu banget gitu loh arahnya kemana. Iya, kayak pertama kali banget. Jadi dia ngomong kayak, aku loh pertama kali ke Malang, aku juga pertama kali ketemu cewek, aku pertama kali jalan sendiri jauh untuk nemuin kamu, dia bilang gitu. Masa aku kurang serius, masa aku kurang usaha ke kamu, dia bilang gitu. Masa kayak gini belum dibilang serius, dia bilang gitu. Sampai waktu itu aku bener-bener nangis kak, kayak yang, kamu kalau beneran jangan bikin aku sakit hati ya, soalnya aku baru sebelumnya ini aku nggak diberi kepastian, yang rumahnya nggak tahu arahnya kemana, aku nggak mau itu terulang lagi, aku bilang gitu. Dia meyakini yang bener-bener kayak, iya ini aku beneran, dia bilang gitu. Sampai akhirnya kita update lagi. Terus habis itu dia pokoknya ada suatu masalah ya, dia kan megang Instagram aku ya, kayak aku tuh punya temen deket di sini. Nah temen deketku itu punya cowok. Nah cowoknya itu suka sama aku, tapi kita nggak pernah komunikasi sama sekali, nggak pernah follow-followan, cuma dia yang follow aku. Jadi dia yang tahu aku nggak tahu dia yang, kan aku sering kayak di sosial media tuh aku kayak aktif banget ya kak. Dia tuh sering komen, sering like, dan Instagram aku kan dipegang sama si cowokku ini. Dia tahu juga, jadi aku ceritain lah, ini lo temennya cowoknya temen aku bilang segala macem. Sampai ada suatu malam itu tuh temenku ini lagi teleponan sama pacarnya temennya, paham nggak kak? Kayak ya gitulah, teleponan sampai tengah malam. Nah di telepon itu dia selalu nanyain aku, kan posisi itu kan aku tidur di kos dia kan. Dia tanya kayak, Davina mana? Aku kayak yang nggak menghiraukan gitu loh, aku tinggal tidur. Nah sampai dimana dia ngechat si temanku ini bilang, Davina mana? Terus temenku jawab, dia udah bobo. Terus dia balas, ya kok udah bobo sih, bla 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 bla. Aku foto lah kak, aku tunjukin ke cowokku, aku jelasin, ini loh pacarnya temennya mana jelasinnya, ini loh dia, iya pacarnya temanku ngechat kayak gini ke temanku, aku bilang gitu. Dia responnya kayak, oh terus gimana? Aku udah jelasin panjang kali lebar, dia responnya kayak, oh ya udahlah biarin, dia bilang gitu. Dari situ aku mikirnya kayak, ya udahlah nggak masalah kan ya. Aku mikirnya kayak masalahnya udah selesai kan ya. Nah aku jelasin lagi, kamu lihat deh di Instagramku, dia juga DM, aku juga nggak pernah balas, kamu lihat aja, kamu kalau mau balas aja, aku bilang gitu. Oh ya udah biarin sih, nggak usah dihiraukan juga, biarin aja. Nah dari situ kan udah selesai nih kak ya, aku ngirain udah selesai. Sampai akhirnya kan aku punya gesekan nih. Aku punya gesekan tuh emang kayak aku sering upload random gitu loh kak. Aku ngupload random, terus aku juga sering upload chat-chatan sama temenku yang kayak lucu gitu, aku upload di second. Nah dia ngikutin second aku ngupload lah chat itu. Terus aku ngupload, dia komen ngomong gini, kenapa kamu upload, ya bilang gitu. Ya aku jawabin, ya karena lucu aja sih, aku bilang gitu, jadi aku upload. Aku juga sering upload hal-hal random, aku bilang gitu kan ke dia. Ya harusnya kamu gak usah ngupload, dia bilang gitu. Ini merupakan, dia sampai bilang kayak, kamu punya simpati gitu dia sampai kamu ngupload kayak gini, dia bilang gitu. Hah? Aku bingung, simpati apa, aku bilang gitu. Aku ngupload kan kamu juga udah tahu masalahnya gimana. Ya aku pikir udah selesai, kamu nggak masalah sama ini, kok sekarang malah masalahin lagi, aku bilang gitu. Terus dari situlah aku sama dia cekcok, dan sampai akhirnya aku nggak ditelepon, aku minum komunikasi.
yang sampai akhirnya aku ngerasa canggung. Sampai saat ini aku canggung ke dia, meskipun aku udah beberapa kali minta maaf dan dia kayak maafin. Itu sekarang malah kayak hubungan yang awal kenal gitu loh kak, aku secanggung itu sih. Padahal dulu aku sebelum ada masalah ini aku sering telepon, aku sering curhat, aku sebutin itu sama dia sih kak. Tapi sekarang aku kayak ngerasa canggung aja, sungkan. Dan dia biasanya sehabis kerja itu telepon aku, dia selalu dengan alasan kayak aku capek, aku pengen langsung tidur. Dari situ kan aku yang pengen telepon, itu jadi kayak mikir, wah berarti ini udah ngode kayak gak mau diganggu kan dengan chat capek kesel itu. Ya udah, aku cuma bilang yaudah istirahat, aku bilang gitu. Sampai sekarang aku udah minim komunikasi, terus aku nggak ditelepon. Nah itu aku juga bingung sama hubungan ini tuh gimana. Jujur aja ya kak, aku nggak ada status sih sama hubungan ini, aku nggak tahu. Nah aku ingin menanyakan hal itu, aku kayak yang aku bingung gitu loh kak, mau nanyain gimana aku bingung. Jadi kak ya udah, apalagi semenjak ada masalah ini aku tambah bingung. Ini kayaknya arahnya mau asing deh, tapi aku nggak ngerasa hal asing. Di sisi lain aku kayak ya udahlah jalanin aja, tapi aku butuh kepastian gitu loh. Jadi awal dari kayak gak komunikasi atau minim komunikasi lagi itu gara-gara pacarnya temennya kakak gitu ya? Iya temennya, karena Suka sama kakak? iya, dan dia tuh tahu aneh gak sih. Dan kalau dari kakak sendiri nih, menurut kakak itu kayak gimana? Apakah ya kayak nggak perlu dibahas lagi atau emang salah gitu? Aku tahu ya kak, aku salah udah ngupload itu ya. Dan itu pun bukan langsung dari kesalahanku, paham gak sih? Kan itu bukan aku langsung ngerespon ke dia, itu kan dari chat temenku. Aku juga udah komunikasi ke dia kan sebelum aku ngupload itu, dan dia juga udah menjawab dari aku ngirim itu. Yang aku mikirnya udah selesai ini, tapi dia nggak bahas lagi setelah aku ngupload itu. Kan kayak apa sih, gak jelas banget itu menurutku. Kayak ngerasa udah oke, tapi malah dimasalahi lagi Iya. gitu ya kak? Iya sih, aku kayak janggal banget itu loh kak. Dia sempat ngomong gini, kamu tuh kok bisa ya punya rasa simpati ke orang lain? Semua orang punya rasa simpati kali, aku bilang gitu ke dia. Ya tapi nggak kayak gini, aku simpati apa ke dia, aku nggak komunikasi langsung ke dia, aku bilang gitu. Itu pun aku ngupload ke SG ku second ya, kan dia nggak tahu, dia kan nggak ngikutin. Tapi kenapa dia kayak yang bisa berpikir aku punya rasa empati gitu. Kalau dari respon temennya kakaknya nih kayak gimana? Aku gak cerita sih ke dia. Tapi kan nanyain terus kak, nah itu ada rasa cemburu atau kayak gimana nggak temennya kakaknya? Enggak sih kak, aku nggak ngurusin dia. Nah, jadi kayak biasa aja gitu? Iya, aku gimana ya, dia tuh kayak yang, aku pernah ya kak live TikTok ya kak. Jujur ya, aku sering live TikTok sih. Kemarin tuh aku live TikTok, di screenshot sama temennya pacar temenku ini, dikirim ke aku, dikirim ke, ya dikirim gimana ya, temanku ini kan punya pacar, pacarnya ini punya teman. Nah si teman ini tuh aku bilang namanya siapa ya, Rizky lah. Rizky ini nge-screenshot live aku, dikirim ke Helen ini temanku. Dia ngomong gini, lihat deh cewekku cantik ya. Di screenshot aku tuh kayak yang mangap gitu loh, live aku lagi mangap, dikirim ke Helen, lihat deh cewekku cantik. Helen kirim ke aku ngomong gini, Helen kok ini sih obses anjir, aku bilang gitu. Bilangin kan dia suruh jauhin aku udah punya cowok, aku bilang gitu ke dia. Tapi dia tipe yang apa ya, kekeh gitu loh kak. Ya aku biarin aja sih, aku nggak pernah ngirauin dia. Dia emang DM aku, dia emang ikutin aku, tapi nggak aku fallback, nggak aku balas semua. Jadi ya udah, aku biarin dia aja sih. Gitu ya kak. Terus tadi kan kakak juga sempat nyinggung kalau kakaknya takut buat
nggak ada kepastian lagi, dan ternyata di hubungan ini tuh juga nggak ada status. Nah itu dari kakaknya gimana? Iya kak, aku pernah nyinggung sih kak waktu kita ketemu itu ya. Aku pernah nyinggung gini, kamu nggak nimba aku bilang gitu ya. Jujur ya kak, dengan rasa harga diriku yang jatuh ini, aku ngomong, kamu nggak nimba aku kak, aku pengen punya kepastian hubungan ini, aku bilang gitu. Dia malah ngomong kayak, kamu pengen tanggal jadian kah, dia bilang gitu. Kan kepastian hubungan bukan tentang tanggal jadian ya, Iya. ini arah kita mau kemana, Hmm. aku harus posisikan sebagai apa gitu kan. Dia malah nyinggung itu, jadi aku kayak yang udah lah. Kalau dari kakaknya nih, pengennya dia itu jawab kayak gimana sih? Ya dia emang dia ngeyakinin aku kalau dia serius, cuman mungkin dari dia belum tepat kali ya waktu untuk nembaknya. Tapi kan si yang namanya cewek ya, kalau udah deket ya udah cepet lah, biar kita tuh tahu. Kalau gini kan aku jadi kayak, aku tuh punya pacar nggak sih, aku punya cowok nggak sih. Kalau dibilang nggak punya pacar tapi aku punya teman chat, teman pendamping lah istilahnya. Kalau dibilang aku punya nggak punya, kalau dibilang aku punya pacar tapi dia bukan pacar aku, jadi kan aku bingung. Iya juga sih kak, soalnya kan tanpa kepastian ya kak, bingung mau Iya, arahnya kemana iya. gitu. Nah, itu kakaknya juga sempat bingung kan, dan malah jawabannya itu lain gitu ya. Nggak masuk akal ya. Ya, kakaknya pernah nggak kayak nyoba buat bicara langsung sama dia, aku tuh pengennya kayak gini. Ya itu waktu aku ketemu itu aku bicara langsung ke dia dan jawabannya kayak gitu. Nah waktu aku di chat itu aku belum nanyain, Oh, belum nanyain lagi ya kak. karena aku udah tahu jawaban dia pasti kayak gitu. Jadi ya udah. Terus sekarang hubungannya kayak gimana? Iya. Gimana kak? Masih chatan atau gimana? Iya kalau chatan tuh masih ya kak, cuman kayak chat yang kayak biasa aja, kayak kamu di mana, terus oh ya apa ya, kayak yang pertama kali deket gitu loh. Hmm, Jadi canggung itu, telepon pun nggak pernah sekali. jadi kayak seperlunya gitu ya komunikasinya ya kak ya. Nah itu cowoknya kakaknya nih tahu nggak kayak aktivitas kakaknya, nanyain atau enggak? Ya nanyain tuh ya nanya sih, cuman gak yang seintens kemarin-kemarin ya. Nanyanya apa sih di chat, kamu udah makan tak ya, kayak gitu lah. Hmm, Ya itu menurutku pertanyaan yang biasa lah, aku tanya biasa. Terus dia sekarang juga jarang nanyain aku, kayak kamu nggak kuliah atau gimana, udah jarang sih. Aku juga sebaliknya lah, nggak nanyain dia, aku juga bodo amat. kalau frekuensi chatnya nih kak masih sering atau udah jarang banget? Chatan itu ya bisa dibilang tiap hari masih chatan, tapi kayak seperlunya aja. Misal siang cuma 3 kali chat atau pertanyaan 2 atau 3 pertanyaan. Terus kalau malam dia pulang kerja kayak ya udah langsung tidur atau gimana, udah gitu aja sih. Jadi udah kerja ya kak ya? Iya. Aku mau tanya nih kak, kalau misal kakaknya ada di posisi cowoknya nih, kakaknya bakalan bilang kayak gimana? Mungkin ya dia, mungkin karena dia udah dewasa ya kak, udah di apa ya, bisa dibilang banyak pikiran di dia tuh, ada pikiran pekerjaan, ada pikiran keluarga, apalagi dia cowok, terus punya adik juga, terus tambah lagi ada aku. Nah mungkin itu salah satu penyebab dia nggak mau ngasih aku kepastian, takutnya aku malah apa ya, Kebetulan gitu. iya menjadi beban dia dan malahnya aku yang tersakiti gitu kali ya mungkin. Terus aku juga ngerasanya dia tuh kurang terbuka gitu loh kak, ke aku. Ya emang dia udah terbuka ke aku, cuman kayak ada sih satu hal yang bikin aku benar-benar jadi rumah. Dia benar-benar cerita semua tentang permasalahan dia. Dengan dia ngomong gitu, dia terus ngomong gini, aku tuh udah nggak tahu mau cerita ke siapa lagi, aku bingung mau cerita ke siapa lagi. Dan akhirnya dia cerita ke aku. Di situ kan aku ngerasa kayak bisa jadiin rumah buat dia gitu loh kak. Di situ aku ngerasa wah dia benar-benar percaya nih sama aku, benar-benar kayak aku nih tujuannya, soalnya dia udah berani cerita. Jadi dari situ aku mikirnya
ya udahlah jalanin dulu aja tanpa dia ngelibatin apa ya, hubungan. Jadi kakaknya pengen ya saling mengerti gitu ya. Oke, dari kakaknya kalau pengennya dia itu ngomong kayak gimana, dari kalau kakaknya jadi dia gitu bakalan ngomong kayak gimana? Kalau aku jadi dia ya, Iya. aku bakal ngomong terus terang sih gini, aku tuh pengen kita jadian, cuma tunggu waktu yang tepat dulu, karena kita juga baru dekat, aku juga butuh gimana adaptasi dengan kamu juga sebaliknya belum tahu aku gimana dan belum tahu kamu gimana. Kalau jadian sih pasti pengen ya sama pasangan, cuman aku nggak mau ngelibatin kamu di pikiran aku, nanti malah kamu jadi sasaran semua pikiran aku, karena di pikiran aku tuh banyak. Dia juga aku juga ngeluh beberapa hal, aku juga capek gini-gini terus, aku juga masih pengen nata masa depanku, baru nanti kita mikirin hubungan kita gimana. Kalau dari kakaknya nih, kalau dibilangin kayak gitu nanti jawabannya kayak gimana? Aku bakal ngomong, ya nggak apa-apa kalau kamu kayak gitu, yang penting kamu janji ya kalau kamu bakal sama aku terus, kamu janji juga kamu bakal bawa aku ke arah yang aku pengenin, ke arah yang tujuan yang pasti. Aku nggak masalah kalau misalnya kita nggak ada hubungan, cuman jangan kayak ngerasa hubungan ini tuh makin canggungan. Kamu tahu sendiri kita ini ada masalah, habis ada masalah, dan aku harus menyesuaikan diri. Kamu tuh ternyata gini toh, habis ada masalah, habis bertengkar, dan kamu nggak usah ngerasa kayak bikin hubungan ini canggung. Harusnya kamu juga bisa buat hubungan ini tuh lebih kayak dulu lagi. Aku padahal udah coba berusaha beberapa kali biar hubungan ini nggak secanggung ini, tapi kamu kayak ngerasa cuek gitu loh ke aku, jadi kayak sungkan. Gitu jadi kakaknya jadi kayak ngerasa dicuekin gitu ya. Nah, terus kakaknya lebih pengen ya udah terus terang aja ke Iya, poin. aku kayak gak punya siapa-siapa gitu loh Kak. Komunikasi nggak pernah, yang biasanya aku komunikasi sama dia telepon, tidur ditemenin, sekarang tiba-tiba enggak. Aku kan jadi kayak gelisah gitu loh, kalau mama aku bingung, ini aku harus chat siapa ya, aku harus ngapain ya. Yang biasanya aku ngobrol sama dia, aku saling sharing gitu sama dia, tiba-tiba enggak. Kalau dari kakaknya kayak ada usaha nggak buat ngebenerin itu? Ada sih Kak. Nah, aku tadi sih bilang ke dia, aku nanti pengen telepon ya, gitu, aku pengen ngobrol, tapi kalau kamu nggak capek, aku bilang gitu. Terus dia, iya nanti tak telepon, aku sekarang mau keluar ngopi gitu. Jadi kayak ada kayak udah kangen banget nih, kangen berat gitu ya Kak? Aku sampai rasanya kayak, ini aku kalau ngobrol ngomong apa ya, sampai setengah itu aku Bingung ya? iya, aku ngobrol apa ya ini ya, awalnya ya apa aku harus nanya dia lagi ngapain atau gimana. Aku mikirin itu Kak, padahal belum diajak ngobrol, aku udah mikirin itu. Jadi secanggung itu, kayak yang nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi. Jadi ya udahlah, kalau dia ngobrol aku kayak ngomong malu-malu gitu kali ya. Ya Allah. Jadi kayak kayak mau PDKT lagi gitu Iya ya sih, Kak? kayaknya ya semoga aja ini lebih baik lah. Ya Allah Kak. Oke, jadi di sini aku mau mengenali juga nih Kak, kayak teknik aku. Ini tuh tekniknya lumayan sih Kak kalau mau buat ngungkapin diri. Nah ini nanti kan namanya teknik kursi kosong. Nah karena kita ini lesehan ya Kak, jadi ya udah nggak apa-apa di sini aja. Nah nanti kakaknya itu bakalan cuci diri kakak dulu, ngungkapin apa yang mau kakak ungkapin, dan bayangin kalau di depan kakak itu ada cowok kakak. Dan nanti kakaknya itu juga bales sebagai cowok kakak. Oh, kayak ngomong sendiri gitu. Iya, kayak ngomong sendiri, tapi ngebayangin kalau di depannya itu ada seseorang yang kakak inginkan, ingin mengucapkan gitu. Nah
nanti misalnya kayak gini nih, aku tuh jadi kakak nih, aku tuh pengen loh teleponan lagi sama kamu, aku pengen balik lagi sama kayak kamu. Terus nanti kakaknya ganti nih jadi cowok kakak, boleh tapi nanti ya kalau aku nggak capek dan pulang kerja gitu. Oke. Gitu. Jadi jawaban dari cowoknya kakak nih harapan yang kakak inginkan sebenarnya. Bisa dipahami kak? Oke, nanti aku tinggal dan kakaknya bisa ngobrol sepuasnya. Nanti panggil aku ya kak kalau udah selesai. Oke. Ini berapa lama ya? Ya terserah kakaknya mau berapa lama. Oh iya, udah 30 menit soalnya. Oke kak. Kamu tuh kenapa sih kok bikin aku secanggung ini sama kamu? Padahal kan masalah kita kemarin udah selesai. Kemarin aku udah punya masalah tentang kekhawatiran hubungan ini, tentang gimana arahnya hubungan ini. Sekarang kamu tambah lagi masalah kecanggungan hubungan ini yang bikin aku makin kayak ngerasa kita makin jauh, kita makin asing, dan aku ngerasa kayak canggung, sungkan mau ngobrol sama kamu. Kamu kenapa? Aku tuh kayak bingung loh sekarang tuh sama kita ini, sama hubungan kita ini arahnya kemana, terus malah makin canggung. Kamu bisa gak sih beri aku kesempatan untuk ngobrol, kita komunikasi? Jangan tiba-tiba tuh tidur gitu, jangan tiba-tiba tuh ngeluh capek, jangan tiba-tiba tuh ngeluh kayak kita nggak ada waktu untuk komunikasi. Padahal kan ada waktu untuk komunikasi. Kamunya aja yang kayak sibuk untuk tidur, untuk ya aku tahu kamu capek, tapi kan adalah waktu dikit untuk kita komunikasi. Toh kamu dulu kan waktu dekat sama aku, waktu kita masih baik-baik aja, kamu meskipun capek kan masih komunikasi sama aku. Terus sekarang kenapa kamu jadi kayak gini? Kenapa? Oke ya, aku jawab satu-satu ya. Jadi aku tahu kamu butuh kepastian, tapi di sini aku diberatkan oleh beberapa hal. Aku juga lagi mikirin masa depan. Aku juga mikirin nanti kita ke depannya baik atau enggak. Jadi aku di sini juga mikirin kita, mikirin diri aku sendiri juga. Aku kan habis ini juga udah resign kerja, kamu kan tahu sendiri. Aku pengen mikirin masa depanku dulu, baru nanti kita mikirin hubungan kita ya. Kamu gak usah khawatir, hubungan kita bakal arahnya lebih jelas kok. Kamu gak usah mikirin masalah itu. Nah, yang hubungan ini canggung, aku tahu kita udah punya masalah, dan kamu udah tahu kan itu, masalahnya diri kamu. Jadi aku kayak gini tuh biar jadi pelajaran buat kita aja. Nah, dengan aku kayak gini, kamu kan jadi tahu sifat aku kayak gini kalau lagi marah. Ya semoga aja kedepannya kita lebih baik lagi dengan aku kayak gini, dan aku pengen kita kayak dulu lagi. Ya udah, itu aja ya. Oke kak, sudah selesai. Oke kak, udah semuanya diungkapin. Udah. Setelah mengungkapkan tadi tuh, gimana perasaan kakak? Apakah sudah lega atau ada yang masih mengganjal? Udah lega sih kak, aku udah kayak ngerasa plong. Gimana tadi pas lagi ngomong? Ya aku semua emosiku sih aku ungkapin semua. Aku anggap dia ada di sini, dan dengan aku membayangin dia menjawab pertanyaanku itu, aku yang ngerasa lega sih, ngerasa dia beneran ada di sini sih, Ngerasa diperhatiin gitu ya. Nah, tadi kan kita udah banyak banget ngelakuin sesi-sesi ya kak, terus udah banyak cerita-cerita. Nah, ini kalau dari setelah cerita-cerita ini kak, kakaknya ada plan nggak buat kedepannya kayak gimana? aku kayak ngerasa pengen
membangun hubungan lagi sih, kayak komunikasiku lebih intens aja. Aku lebih sering nanyain dia, lebih sering merhatiin dia. Ya aku tahu dia lebih capek dari aku juga tahu ini kesalahan aku, jadi aku kayak lebih perhatian aja sih sama dia, lebih kayak berubah sih. Jadi kakaknya lebih kayak mau bertanggung jawab gitu ya sama hubungan ini gitu. Nah itu kira-kira nanti bakalan ngapain dulu nih kak? Mungkin aku mau ngajak dia komunikasi ya, telepon atau video call gitu sih kak. Aku pengen ngembaliin hubungan ini kayak dulu lagi, kita nggak ada yang sungkan, kan nggak ada yang canggung-canggung. Aku bakal mulai telepon dulu sih. Dia dulu sebenarnya sempet telepon sih kak, tapi kan aku lagi sibuk ya, ternyata nggak ada notif, jadi aku nggak angkat. Terus dia ngomong, kamu udah ditelepon nggak, telepon aku balik dulu. Terus aku bilang, ya aku nggak tahu kalau ada notif telepon, aku bilang gitu. Dan posisi itu aku juga lagi marah sama dia, jadi ya udahlah. Jadi sempet kayak dia mau merakit hubungan lagi gitu ya? Iya, kayaknya dia tuh pengen ditelepon dulu gitu loh kak, sedangkan aku nggak mau telepon dulu, dan aku kedepannya mungkin akan coba itu, telepon dulu. Oke, aku simpulkan ya kak. Jadi kakaknya tadi kan ada masalah ya sama cowoknya, gara-gara satu oknum lah ya. Dan tadi juga udah nyoba teknik kursi kosong, dan kakaknya juga merasa lega dan bisa punya plan gitu ya. Nah dari plan tadi, kira-kira nih kakaknya mau lanjut ke sesi selanjutnya atau enggak buat mantau perkembangannya kakaknya? Kayaknya kalau sesi ke selanjutnya sih aku belum tahu ya kak, tapi bisa nggak sih kalau kakaknya lihat perkembanganku lewat sosmed aja, kita komunikasi ke WhatsApp kakak aja. Nggak apa-apa sih kak, boleh banget. Nanti juga kalau misalnya kakaknya pengen ketemu sama aku nih atau cerita-cerita lagi, aku siap. Nanti kakaknya tinggal WhatsApp aja. Oke. Terima kasih ya kak sudah mempercayai aku. Maaf kalau aku ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih juga ya kak, aku udah cerita banyak banget hari ini. Ya, hati-hati di jalan ya kak. Iya. Selamat beraktivitas kembali. Iya.